Halo, halo. Kali ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kalian sudah siap? Oke. Larutan itu dikelompokkan menjadi 3 secara umum, yaitu larutan tak jenuh, larutan jenuh, dan larutan lewat jenuh. Contohnya pada larutan garam. Misalnya 25 gram garam dapur ditambah dalam 100 ml air, maka akan terbentuk larutan yang belum jenuh, jadi masih bisa melarutkan. Namun, ketika massa NaCl ditambah menjadi 36 gram, airnya tetap 100 ml, maka larutan menjadi tepat jenuh. Kemudian ditambah lagi 4 gram menjadi 40 gram garam dapurnya, sementara airnya tetap, maka larutan akan menjadi lewat jenuh. Mengapa lewat jenuh? Karena 100 ml air itu hanya mampu melarutkan sebanyak 36 gram garam dapur, sehingga terdapat 4 gram garam dapur atau 4 gram NaCl itu yang tidak dapat melarut atau mengendap. Begitu. Paham anak-anak? Oke. Apa itu yang dimaksud dengan kelarutan atau solubility? Yaitu jumlah maksimum suatu zat terlarut yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut pada suhu tertentu. Kelarutan ini memiliki satuan gram per liter atau mol per liter. Beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu jenis pelarut. Senyawa polar umumnya hanya larut dalam senyawa polar, sedangkan senyawa nonpolar hanya larut dalam senyawa nonpolar. Faktor yang lain adalah suhu. Kelarutan zat padat dalam air akan semakin tinggi jika suhunya dinaikkan. Ini khusus zat padat. Kalau gas semakin tinggi suhunya, maka kelarutannya akan semakin rendah. Hasil kali kelarutan atau KSP, senyawa-senyawa ion jika di dalam air akan terionisasi menjadi ion positif dan ion negatif. Saya contohkan proses pelarutan AgCl dalam air. AgCl dalam air ini kategorinya senyawa yang sedikit larut atau sukar larut dalam air ya. Perhatikan gambar A. Pada gambar A, pada saat dilarutkan, sebagian AgCl larut dan sebagian tetap mengendap, tidak melarut, sehingga terjadi kesetimbangan AgCl dengan ion Ag+ dan ion Cl-. Kemudian perhatikan gambar B. Pada gambar B, ke dalam larutan tersebut ditambah AgCl padat, AgCl-nya ditambah, maka akan terus terjadi pengendapan karena memang AgCl sukar larut. Namun, perhatikan pada gambar C, ketika ditambahkan air, maka AgCl yang awalnya mengendap, dia akan melarut, akan terionisasi menjadi Ag+ dan Cl-. Demikian. Bisa dipahami? Oke. Keterangan gambar yang tadi barusan Ibu jelaskan, Ibu tulis di sini. Oke. Di dalam larutan jenuh terdapat kesetimbangan K sama dengan konsentrasi ion Ag+ kali konsentrasi ion Cl- dibagi dengan AgCl, konsentrasi AgCl.
Nah, karena konsentrasi AgCl atau zat padatnya ini selalu tetap, sehingga K sama dengan konsentrasi Ag plus kali konsentrasi ion Cl min. Begitu. Paham? Oke. Secara umum bisa dituliskan ya, misalnya reaksi kesetimbangan AMBN, reaksi kesetimbangan akan menghasilkan ion MAN+ dan NBM-. Maka KSP-nya, KSP dari AMBN sama dengan konsentrasi AN+ dipangkatkan koefisiennya, yaitu koefisiennya M, dikalikan dengan konsentrasi Bm- dipangkatkan dengan koefisiennya, yaitu koefisiennya adalah N. Nilai tetapan hasil kali kelarutan selalu tetap pada suhu tetap. Paham? Oke. Selanjutnya akan kita pelajari hubungan kelarutan dengan KSP. Perhatikan reaksi kesetimbangan berikut. Misalnya AMBN adalah S mol per liter, maka AN+ sama dengan MS mol per liter dan Bm- NS mol per liter. Seperti tadi sudah dibahas, KSP-nya bisa dihitung. KSP AMBN sama dengan hasil kali kelarutan ion dipangkatkan koefisiennya. Sehingga bisa dimasukkan AN plus pangkat M, konsentrasi AN plus pangkat M, kali konsentrasi Bm min pangkat N. Atau bisa ditulis, dimasukkan tadi ya, M pangkat M kali N pangkat N kali S pangkat M plus N. Sehingga kelarutannya atau S-nya bisa dihitung dengan cara S sama dengan M plus N akar KSP per M pangkat M kali N pangkat N. Demikian, bisa dipahami? Oke. Makna hasil kelarutan antara lain, yang pertama, semakin besar nilai KSP suatu zat, semakin mudah larut senyawa tersebut melarut. Artinya, kalau KSP-nya semakin besar, maka zat tersebut mudah larut. Ya, seperti itu. Yang kedua, nilai KSP digunakan untuk memperkirakan terjadi atau tidak terjadinya suatu endapan, suatu zat. Dengan cara nilai KSP-nya dibandingkan dengan nilai QSP atau hasil kali kelarutan ionnya. Yang ketiga, sebagai faktor yang dipertimbangkan dalam pemisahan zat dalam campuran dengan cara pengendapan secara efektif. Itu. Selanjutnya akan dibahas hasil kali kelarutan ion atau QSP-nya. Di sini untuk mempertimbangkan apakah dalam larutan tersebut sudah terbentuk endapan atau belum terjadi endapan. Jika QSP-nya lebih besar dari KSP, maka akan terjadi endapan. Jika QSP-nya sama dengan KSP-nya, maka akan terjadi larutan tepat jenuh. Larutan AMBN yang tadi ya disebutkan di atas. Jika QSP-nya lebih kecil dari KSP, maka belum terjadi larutan jenuh atau belum terjadi endapan. Demikian, bisa dipahami? Oke.
Selanjutnya akan kita bahas pengaruh ion senama terhadap kelarutan. Contoh, larutan jenuh Ag2CrO4 ditambah dengan K2CrO4 maka akan menghasilkan endapan Ag2CrO4. Di sini ion senamanya adalah CrO4 2-, anion yang senama. Contoh yang kedua, larutan jenuh AgCl ditambah dengan larutan AgNO3 akan terbentuk endapan AgCl. Ion senamanya adalah Ag+ kationnya. Nah, kenapa terbentuk endapan? Karena terjadi pergeseran kesetimbangan. Ya, bisa dipahami? Oke. Penjelasan pengaruh ion senama terhadap kelarutan, perhatikan gambar berikut, perhatikan gambar A. Gambar A adalah reaksi kesetimbangan AgCl menjadi Ag+ plus Cl-. Ya. Kemudian gambar B, gambar yang tengah, larutan tersebut ditambah dengan NaCl. Berarti ada ion senama yaitu ion senamanya ion Cl-. Maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri sehingga mengakibatkan jumlah AgCl yang mengendap semakin banyak. Bisa dipahami? Oke. Nah, terus gambar yang C ditambah larutan AgNO3. Nah, berarti ada ion senamanya Ag+. Ion senama Ag+ ini juga akan mengakibatkan terbentuknya endapan. Reaksi akan bergeser ke kiri, yaitu membentuk endapan AgCl. Bisa dipahami? Oke. Demikian tadi pembahasan kita tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.